Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, pertama dulu ya dari aku. Namaku Bayu Maulana Faisal, NPM 70. Oh iya, bentar, aku dari kelompok 8 dan ayo tuh semuanya sok perkenalan. Lanjut aku ya. Halo, aku Suciati Nuria, NPM Mahir 078. Salam kenal semua. Hai, aku Indah Estri, NPM 88. Halo semuanya, aku Adika Givari Adiana, NPM akhir 80. Oh, aku terakhir ya? Halo semua, aku Angelin, NPM 57. Ini kan udah ya, yang terakhir Angelin. Mungkin kita langsung masuk aja yuk ke pemaparannya. Hai, jadi buat slide ini biar aku yang jelasin ya. Jadi sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih background-nya itu apa. Jadi kira-kira apa sih hal mendasar yang bisa membuat strategi riset ini menjadi sangat dibutuhkan? Hal ini menjadi sangat dibutuhkan karena sering hilangnya komunikasi intensif antara peneliti dari negara maju dan juga peneliti dari negara berkembang, yang mengakibatkan nama peneliti dari negara berkembang tidak dicantumkan ketika karya ilmiah mereka sudah dipublikasi. Jadi, udah paham kan dasarnya? Pada proses riset inovasi memiliki tahapan yang diawali dengan input, namun dibutuhkan dana, penelitian, dan infrastruktur, serta aktivitas output artikel buku. Namun hal ini bukan akhir dari riset karena harus ada outcome dan impact yang berupa citasi yang alami dan berkualitas, sehingga dapat membentuk reputasi yang tinggi dan menghasilkan lisensi yang dapat dikomersilkan untuk menjadi suatu revenue untuk menjadi dana yang diinovasikan. Nah, dalam World Class Ranking yang terdapat pada kerjasama bilateral dan multilateral, tahapan tersebut menjadi hal yang paling utama dipandang. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri itu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pembangunan tujuan bersama melalui kerjasama dengan mitra asing harus didasari dengan prinsip keteraan yang seimbang di mana akan mendapatkan keuntungan bersama dengan saling menghormati dan saling percaya dalam pembagian pada riset, seperti dalam halnya dana, peran kerja, laboratorium, IPR, dan objek penelitian. Biar kita paham dasar hukumnya kayak gimana, ini lanjut ke Kang Bayu. Oke, selanjutnya aku mau jelasin tahap-tahap apa aja yang harus dilakukan ketika ingin bekerja sama dengan negara asing. Yang pertama ya pasti harus ada tujuan bersama ya. Lalu di sini di sebelah aku bakal ada tahapannya. Yang pertama, menjalin kerjasama riset berdasarkan prinsip kemitraan yang seimbang, keuntungan bersama, saling menghormati, saling percaya, atau pembagian sumber daya riset. Nah, bisa dikatakan pada poin 1 ini hubungan yang dilakukan itu harus seimbang atau equal kayak gitu. Dan memang harus punya kepercayaan masing-masing kayak gitu, harus punya rasa percaya kepada masing-masing mitra. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua yaitu menghasilkan temuan yang orisinil serta signifikan, kemudian mengembangkan metodologi yang baru. Selain itu juga harus menghasilkan rekomendasi atau kebijakan yang terjadi kayak gitu yang akan digunakan. Poin ketiga, setelah tadi di poin kedua dibahas temuan yang orisinil, yang ketiga itu kita harus menghasilkan temuan atau hasil riset yang bermanfaat tentunya untuk masyarakat kayak gitu. Apalagi kita udah masuk ke era industri gitu, semuanya rata-rata menggunakan teknologi. Nah kayak gitu, itu harus diperhatikan. Poin 4, harus berkontribusi terhadap capaian di instansi. Yang kelima, sarana meningkatkan pembangunan kapasitas SDM, kapasitas lembaga, kapasitas infrastruktur. Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan kerjasama dengan negara asing kayak gitu. Ada 5 ya, ingat-ingat. Lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan kendala yang terjadi. Nah, di bagian ini tuh ada 2 poin, yaitu 1, adanya kemampuan yang tidak berimbang antara lembaga atau perguruan tinggi asing dengan mitra kerjanya di Indonesia, dan yang kedua yaitu lembaga atau perguruan tinggi asing sudah mampu merangkai big puzzle menjadi big picture yang lengkap dan utuh. Lanjut lagi ya, tanggung.
Sekarang itu kelengkapan kerjasama riset mitra. Yang pertama yaitu Memorandum of Understanding, yang kedua yaitu Research and Survey Permit, yang ketiga adalah Plan of Operation or Survey, yang keempat yaitu Implementation Agreement or Arrangement, dan yang terakhir yaitu Material Transfer Agreement. Selanjutnya ada struktur outline dari Plan of Operation dan disepakati secara kolaboratif harus meliputi latar belakang kolaborasi, tujuan, target, aktivitas riset, aktivitas diseminasi, pengembangan kapasitas, jadwal pelaksanaan, peralatan, juga biayaan riset. Aku juga mau ikutan jelasin dong. Jadi, setelah proses pembiayaan riset tadi, ada proses lanjutan, yaitu pengurusan izin riset, imigrasi, dan kepabeanan bila ada impor atau ekspor peralatan, termasuk personil atau anggota riset yang ditandatangani oleh para koordinator riset. Sekarang yaitu perspektif hukum internasional. Nah, dalam riset ilmiah kelautan yang berkonteks hukum, maka akan mencakup ruang lingkup atau definisi, kedaulatan, dan yurisdiksi sehingga tercapai kebebasan riset ilmiah yang memiliki kepentingan bersama umat manusia. Konferensi Hukum Laut 1 diadakan pada tahun 1958 di mana negara membagi fundamental research dengan terapan. Yang terakhir adalah prinsip perspektif hukum internasional. Ini ada 4 poin ya yang dibahas, yang dikasih bintang ada di sebelahku. Yang pertama, hanya untuk tujuan damai. Yang kedua, dengan metode ilmiah dan cara-cara yang sesuai dengan konvensi. Yang ketiga, menaati seluruh pengaturan yang relevan berdasarkan konvensi. Serta yang terakhir lagi nih, tidak bertentangan dengan pemanfaatan laut yang sah lainnya, kayak gitu. Jadi, prinsip perspektif hukum internasional ini mengacu kepada kepentingan-kepentingan internasional kayak gitu. Semoga bisa dipahami.